Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Yusman, Husnul Fatimah, Isnaini, dan Mayasari. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Sampah dibagi menurut jenis-jenisnya, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah beracun. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diurai atau degradable. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini juga dapat diolah menjadi kompos. Contohnya, daun, kayu, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan, sisa makanan, dan lain-lain. Kemudian, sampah anorganik atau sampah tidak terurai. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas plastik makanan, kertas plastik mainan, botol dan gelas minuman plastik, kaleng, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, dan kaleng serta kaca. Kemudian, yang ketiga sampah beracun atau B3. Limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Sampah adalah barang yang berupa sisa aktivitas dan konsumsi manusia yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Semakin banyak konsumsi yang dilakukan masyarakat, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, sehingga mereka membuang sampah tidak di tempat penampungan sampah. Selain itu, lemahnya peraturan juga menjadi penyebab banyaknya sampah, karena pembuang sampah tidak dihukum dengan tegas. Jumlah penduduk yang meningkat juga menyebabkan peningkatan jumlah sampah, seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan konsumsi dari penduduk di suatu wilayah tersebut. Akibat yang ditimbulkan oleh sampah ada 3, yaitu pada tanaman, hewan, dan manusia. Pada tanaman akan sulit tumbuh apabila tanah sudah tercemar. Jika tanah tercemar, segala jenis tanaman yang kamu tanam juga akan ikut tercemar. Kedua, hewan. Bagi para hewan, pencemaran tanah bisa menimbulkan dampak negatif untuk metabolisme mikroorganisme juga arthropoda. Hal ini bisa berpengaruh terhadap lapisan rantai makanan yang ada pada hewan serta berdampak bahaya pada spesies hewan pemangsa. Ekosistem juga dapat terganggu karena adanya permasalahan pada pencemaran tanah tersebut. Pada manusia, akibat yang ditimbulkan bisa terjadi secara bervariasi. Perbedaan usia juga dapat menjadi pengaruh pada bedanya dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Faktor lain seperti kesehatan secara umum, bagaimana kontaminan itu terhirup atau tertelan, juga bisa menjadi pembeda antara kasus yang satu dan lainnya. Inhalasi gas yang keluar dari tanah dan bergerak ke tanah dan bergerak ke atas tanah akan terbawa oleh angin. Hal inilah yang dapat membuat pencemaran tanah memiliki potensi yang semakin besar untuk memberikan dampak negatif kepada manusia. Untuk mengurangi sampah dapat dilakukan daur ulang atau recycle, yaitu proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru.